Halo dan selamat datang di salah satu babak paling menentukan dan paling tragis dalam sejarah Inggris. Tahun ke-1066, hari ini, kita akan membahas kisah singkat namun luar biasa epik dari Harold Godwinson, atau Harold yang kedua, raja pejuang terakhir dari garis keturunan Anglo-Saxon. Yang kenaikan tahtanya yang penuh gejolak hanya berlangsung selama 9 bulan. Kisah kita dimulai pada bulan Januari tahun 1006. Tepat setelah kematian Raja Edward the Confessor, Edward tidak meninggalkan pewaris langsung. Menciptakan sebuah kekosongan kekuasaan yang segera menarik perhatian dari seluruh penjuru Eropa di tengah badai politik ini. Harold, seorang Earl yang sangat kuat dan berpengalaman, dinobatkan sebagai raja oleh Witenagemot Dewan Penasihat Anglo-Saxon adalah pilihan yang paling logis. Ia seorang pemimpin militer yang telah terbukti kemampuannya dan sekutu dekat dari mendiang raja. Namun, takhta yang baru saja ia duduki tidak pernah benar-benar stabil. Ada dua pria perkasa di seberang lautan yang sama-sama menuntut mahkota Inggris. Masing-masing datang dengan ambisi dan pasukan mereka sendiri. Dari utara, datanglah Harald Hardrada, Raja Norwegia, yang dikenal sebagai petir dari utara dan dianggap sebagai Viking sejati terakhir. Ia mengklaim tahta berdasarkan sebuah perjanjian di masa lalu, dan ia datang dengan armada dan tentara yang menakutkan, siap untuk menghidupkan kembali zaman Viking di tanah Inggris. Lalu dari selatan, datang William Adipati Nohmondia, yang mengklaim bahwa Raja Edward telah berjanji untuk menyerahkan tahta kepadanya. Klaim William ini didukung oleh kekuatan gereja dan kavaleri Norman yang terkenal sangat tangguh. Harold kini berada dalam posisi yang mustahil. Ia harus siap menghadapi dua invasi besar yang datang dari arah yang berlawanan. Ini adalah dilema militer terburuk yang bisa dibayangkan oleh seorang raja. Pada pertengahan September tahun 1006, ancaman dari Viking menjadi kenyataan. Harold Hardrada mendarat di utara Inggris. Harold, yang saat itu sedang menunggu invasi William di pantai selatan, tidak punya waktu untuk ragu. Ia harus bertindak dengan sangat cepat. Apa yang dilakukan Harold selanjutnya adalah salah satu prestasi militer paling luar biasa di abad pertengahan. Ia memimpin pasukannya, yang sebagian besar terdiri dari infanteri dan milisi lokal, dalam sebuah perjalanan paksa atau long march, yang luar biasa cepat melintasi seluruh Inggris. Pada tanggal 25 dalam pertempuran Stamford Bridge di Yorkshire, Harold mencapai kemenangan yang benar-benar menghancurkan. Pasukan Anglo-Saksonnya berhasil mengejutkan pasukan Viking dan, dalam sebuah pertempuran yang brutal, membunuh Harold Hardrada beserta sekutunya. Kemenangan ini secara efektif mengakhiri ancaman Viking yang telah menghantui Inggris selama berabad-abad. Namun, harga dari kemenangan ini sangat mahal. Pasukan Harold kelelahan dan jumlahnya berkurang drastis. Hanya beberapa hari kemudian, saat ia masih merayakan kemenangannya yang gemilang, kabar buruk tiba. William dari Normandia telah mendarat di Teluk Pevensey di Essex, di pantai selatan yang kini sama sekali tidak terjaga. William segera membangun markas dan mulai menjarah daerah sekitarnya, memaksa Harold untuk bereaksi secepat mungkin. Alih-alih beristirahat dan mengumpulkan bala bantuan di London, Harold mungkin didorong oleh rasa urgensi untuk melindungi tanahnya, melakukan perjalanan paksa yang kedua, kali ini kembali ke selatan. Para sejarawan sepakat bahwa pasukannya tiba di Hastings dalam kondisi yang benar-benar lelah. Setelah menempuh jarak ratusan mil hanya dalam waktu kurang dari 3 minggu, pada tanggal 14 Oktober tahun 1006, kedua kekuatan besar ini akhirnya bertabrakan di Bukit Senlac, dekat kota Hastings. Harold menduduki posisi bertahan yang superior di puncak bukit dan membentuk barisan infanteri Anglo-Saxon menjadi sebuah formasi legendaris, tembok perisai. Tembok perisai ini, yang terdiri dari para prajurit yang berdiri bahu-membahu dengan perisai mereka yang saling tumpang tindih, adalah sebuah benteng manusia yang nyaris tak tertembus. Gelombang demi gelombang serangan pemanah dan infanteri Norman berhasil dipukul mundur oleh pertahanan baja Anglo-Saxon, kavaleri berat William, yang seharusnya menjadi kartu trufnya, tampak tidak berdaya melawan formasi yang kokoh ini. Namun, William adalah seorang komandan yang sangat cerdik. Ia menggunakan taktik yang berisiko namun brilian, taktik mundur pura-pura. Pasukan Norman berpura-pura mundur dalam kekacauan, memancing sebagian kecil pasukan Anglo-Saxon yang terlalu bersemangat untuk memecah formasi tembok perisai dan mengejar mereka menuruni bukit. Begitu barisan pertahanan itu terpecah,
kavaleri Norman segera berbalik dan menyerang para pengejar yang kini terisolasi. Taktik ini diulang berkali-kali, perlahan-lahan mengikis kekuatan inti dari pasukan Harold. Meskipun demikian, Harold dan para pengawal setianya terus bertahan di puncak bukit, menolak untuk mundur satu langkah pun. Pada sore hari, saat pertempuran mencapai puncaknya, nasib sang raja ditentukan. Menurut Bayers yang ikonik, sebuah anak panah mengenai mata Harold dan langsung menjatuhkannya. Walaupun beberapa sejarawan modern memperdebatkan detail ini, yang pasti adalah Harold tewas dalam pertempuran itu. Kemungkinan besar setelah diserbu dan dipotong-potong oleh kavaleri Norman saat tembok perisai akhirnya runtuh. Dengan gugurnya Harold, perlawanan Lockseck hancur total. William sang penakluk tidak hanya memenangkan pertempuran, ia memenangkan takhta. Pada hari Natal tahun 1066, William dinobatkan sebagai Raja Inggris, menandai akhir dari hampir 6 abad dominasi Anglo-Saxon. Kematian Harold di Hastings bukan hanya akhir dari seorang raja, tetapi akhir dari sebuah era. Penaklukan Norman membawa perubahan budaya, bahasa, dan sistem sosial yang sangat radikal. Sistem feodal Prancis menggantikan struktur Jermanik dan Anglo-Saxon, dan bahasa Inggris mulai menyerap ribuan kata dari bahasa Prancis. Inggris tidak akan pernah sama lagi. Harold yang kedua akan selamanya dikenang sebagai raja pejuang pemberani yang menghadapi musuh dari dua arah dan bertempur hingga titik darah penghabisan. Seorang pahlawan tragis yang masa pemerintahannya yang sangat singkat berhasil mengubah wajah sejarah dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa!